Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah konten lagi ya buat kalian menemani ya hari libur kalian, sehari senggang kalian dan lain-lain. Di sini saya mau bahas kira-kira masih worth it kah Suzuki Next2 dibeli di tahun 2024 nanti. Saksikan videonya selengkapnya, jangan di skip ya. Dan jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, karena nanti saat 1,5k subscriber akan ada giveaway ya. Semoga bisa terlaksana dan saya butuh dukungan dari kalian semua. Oke, saksikan videonya setelah yang berikut ini. Suzuki Next2 ya, motor matic Suzuki yang lahir sekitar tahun 2018 ya. Waktu itu harganya masih 14 juta dan sekarang sudah tembus di 19.300.000. Harganya mulai dari 19.300.000. Next2 saya ini aslinya yang versi dinamik yang ada lampu LED di samping bodi sini. Dan saya desain strippingnya ulang, jadinya kayak gini. Stiker aslinya saya cabut, saya buang, cuma menyisakan stiker list peleknya aja. Selebihnya sudah saya ganti, sudah saya buang semuanya stikernya. Dan tadi sesuai dengan konten awal, worth it kah Suzuki Next2 dibeli di tahun 2024? Menurut saya masih cukup worth it. Kenapa saya bilang worth it? Karena motor ini motor yang bisa dipakai buat bekerja keras, buat menemani aktivitas kalian masing-masing, entah itu kerja, entah itu ojek online, ngantar paket atau apa. Motor ini bisa diandalkan. Kenapa bisa diandalkan? Karena ya motor Suzuki seperti yang kalian tahu, durability-nya bagus, body-nya juga bagus, kencang, dan yang terpenting sasisnya nggak gampang terlipat. Dan emang nggak ada kasus terlipat sih ya, belum pernah saya ngeliat Suzuki Next terlipat ya, kecuali tabrakan mungkin. Nah, beda kalau tabrakan, mungkin semua motor juga terlipat depannya, tapi depan doang, nggak sampai ke tengah-tengah belakang gitu. Next2 ini dibekali mesin 115 cc full injection, tenaga sekitar 6,9 kW atau sekitar 8 HP-an ya, 8 horsepower-an, 8,9 atau berapa, nanti lebih lengkapnya saya cantumin aja. Next2 ini beratnya 93 kg, paling lumayan enteng di kelasnya. 93 kg itu lumayan ringan loh. Mesinnya itu mempunyai durability yang bagus dan getaran yang sangat minim ya. Ini motor buat mereduksi getaran ajib. Mungkin kalian yang udah punya tahu betapa address Next ini getarannya minim, dan semua motor Suzuki lainnya, FU injeksi, GSX, getarannya minim semua ya. Itu keunggulan Suzuki dalam mereduksi getaran mesin. Bagus. Mungkin yang hanya sedikit kekurangan di motor ini bagasinya imut, cuma muat ya jas hujan gini doang tuh. Ya udah, sudah segini lah muatnya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tangki sekitar 3,7 liter ya, lumayan buat kalian ya yang budgetnya tipis-tipis aja buat beli bensin ya. Ini cocok sih, isi 35.000 terkadang udah penuh ya. Dan dibilang kalau wah tangkinya kecil jadi boros dong, enggak sih, enggak. Selama tangan kalian enggak nakal, enggak yang enggak yang besat-besat kayak orang gila, tangki ini irit kok, motor ini irit
Ya saya memang nggak pernah ukur secara pasti ya berapa kilometer per liter, karena saya tipenya bukan orang yang tukang ngukur-ngukur begitu. Ya bagi saya ya kurang kerjaan lah ngukur-ngukur gitu, pakai aja udah habis isi. Tapi yang saya perhatiin, dia ketika bensin ini, jarum bensin ini di F, itu naik turunnya lama kok, turunnya lama. Karena apalagi kalau misalnya bensinnya sampai yang sampai luber-luber ya, nah itu fullnya kan matang kan, fullnya matang, otomatis nih F nangkring terus nih di atas ini, dia F-nya bisa sampai mentok di huruf F-nya banget loh ya, jadi matang banget dan turunnya lama. Nah sekali dia turun, misalnya sudah di garis yang kedua ini, nah itu ke bawah cepet. Tapi selama dia masih nangkring di F, bakalan lama banget sih. 2 hari pun kadang-kadang masih nangkring di F. Kalau tankinya matangnya full ya. Fullnya matang maksudnya. Ya. Jadi irit kok, irit. Jadi kalian nggak usah takut, oh tankinya kecil, nggak irit dong. Oh sering-sering mampir pom bensin dong. Tidak, nggak kayak gitu konsepnya. Semua balik lagi ke tangan, ya. Dan kalau misalnya kalian tahu nih, kalian kerjanya misalnya ojek online, sesuatu hal yang sebenarnya kalian kerja buat dapetin uang, dan ya usahain ngegasnya halus ya, pakainya pelan-pelan apa, karena semua motor kalau dipakai ngebut-ngebut, dipakai beset-beset, itu pasti akan boros kok. Ya, mau sekelas Beat yang ya menurut nenek moyang itu irit, nenek moyang konsumen Indonesia irit, tetap aja boros karena tangannya nggak bener ngegasnya ya. Jadi semua itu tergantung tangan. Oke. Jadi kesimpulannya next to ini irit, lumayan bisa diandalkan lah buat kalian-kalian yang mobilitasnya tinggi. Jadi nggak perlu takut mampir-mampir pom bensin ya, asal ngegasnya sopan ya. Ngegasnya nggak sopan pun masih cukup irit kok, kan saya juga terkenal dengan gasnya nggak sopan juga kadang-kadang kalau lagi membutuhkan ya. Tapi kalau lagi dibutuhkan, lagi nggak butuh ngebut banget, santai, lebih irit lagi, jelas. Sistem pengeremannya ya dia beda sama Atris, dia belum ada brake lock-nya. Rem depan lebih pakem daripada Atris. Ya ini juga dipencetin lebih enak lah. Dia master remnya sudah pakai Nissin, Nissin ya. Hai, ini namanya si Burik nih, baru lahir dia di dunia. Karakter shocknya, suspensinya next to ini lebih empuk daripada Adres ya. And that's why I don't know, saya tidak tahu kenapa bisa lebih empuk daripada Adres. Yang belakang juga sama, yang belakang lebih mentul-mentul kayak goyang dangdut. Belakang tuh empuk banget, sampai kadang-kadang mentul-mentul gini loh kalau jalan bumpy gitu. Ya, saya sebenarnya kurang suka sih karakter suspensinya. Emang empuk, cuman nggak enak banget bagi saya, orang yang suka nikung-nikung gitu. Bukan nikung pacar orang ya, atau nikung gebetan orang, tapi nikung di jalanan. Ini karakter suspensinya kurang enak. Ban sama kayak Adres, pakai IRC 90/90 dengan peleknya 1,85, depan 160 ya. Ban depan ukurannya 80/90 normal di kelas Matic. Ini tanpa side stand switch ya, fitur yang sangat tidak dibutuhkan sebenarnya, nggak berguna juga. Saya tidak peduli dengan fitur itu, fitur yang sangat membagongkan sebenarnya. Kenapa dibilang membagongkan? Banyak kasus sensornya rusak, mesinnya mati total, kita nyangkain ECU-nya rusak, motornya mogok apa, padahal enggak, padahal gara-gara ginian doang sensor side stand switch-nya.
Akhirnya dibikin langsung kayak modelan Suzuki gini yang di standar samping nggak hidup, nggak mati, motornya hidup lagi, cuma gara-gara ginian doang, sensornya rusak. Kayak bagi saya fitur yang sangat tidak berguna. Kalau misalnya takut dinaikin anak kecil, tinggal standar 2, beres, kunci cabut, jangan sampai lupa, ya kan, selesai. Terus next to ini masih ada starter kaki, walaupun kalau aki udah soak nggak guna juga sih, cuman ya ibaratnya kita bisa menghemat aki dengan sering-sering menggunakan starter kaki ini ya. Kalau motor yang nggak ada starter kaki kan pakainya tangan terus, mau pencet terus, makanya cepet soak kakinya. Kalau kita masih ada starter kaki, kadang-kadang masih lebih untung, kakinya masih lebih awet daripada nggak pakai starter kaki. Sering-sering dipakai ya starter kaki, jangan lupa, biar nggak keras juga kalau dipakai. Kotak filter dia beda sama address, dia kecil, address panjang sampai nutupin sok segini nih. Beda, makanya kalau address itu napasnya lebih panjang ya sebenarnya napasnya lebih panjang lah daripada next. Kalau next emang sensasi kayak beat gitu loh, yang sebenarnya tenaganya flat aja, flat, nariknya gitu, nariknya ya statis gitu ya, tapi yang namanya Suzuki tetap narik juga. Tapi kalau address emang berasa kayak tenaganya nendang banget kalau udah di atas ya, kayak langsung teriak banget gitu ya. Kalau next nggak, santai aja, slow aja, smooth gitu. Bedanya di situ. Mungkin faktor ini juga, faktor filternya lebih pendek kalau next kan. Lampu kalau yang fancy dinamik ini udah LED ya, seperti yang di review saya, udah LED. Jarum speedometer cuman ya analog biasa gini doang, jarum bensin, speedometer, odometer. Ini cek engine, lampu jauh, sen kiri kanan, starter, tangan, lampu dim ya nggak ada yang pas beamnya, nggak ada, cuman jarak jauh, jarak dekat, sen kiri kanan, klakson. Kunci kontak masih biasa, cuma pakai magnet doang. Ini motor baru ganti plat, saka motor baru selalu, padahal motor ini udah dari tahun 2018. Knalpot juga ada perbedaan sih dengan address. Kalau next ada tangkai besi ginian nih, entah maksudnya apa, saya tidak tahu ya, pasti ada maksudnya lah. Jadi saya bilang motor ini worth it lah untuk tahun 2024 ya, dengan desain yang ya minimalis seperti ini. Ini motor Suzuki dengan desain terbaik sih setelah Satria FU ya. Ya kalau yang masih bilang jelek, saya juga bingung jeleknya di mana. Beat juga begini desainnya, tapi mereka bilang bagus. Tapi giliran Suzuki desain begini, tetap aja dibilang jelek. Saya juga bingung. Sebenarnya ini desain terbagus, didesain sama Suzuki Indonesia langsung. Jadi ini sudah sesuai sama selera orang Indonesia. Jadi kalau masih bilang jelek, saya juga bingung jeleknya di mana. Ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, motor ini masih worth it dibeli di tahun 2024. Terkadang kita membutuhkan motor yang tahan banting ya, jangan motor yang cengeng, yang ya dipakai dikit takut mogok, dipakai dikit takut rangkanya patah apa. Ini enggak, kalian bisa pakai ini bertahun-tahun lamanya. Cukup ganti oli yang rajin, yang rutin, oli mesin, oli gardan. Usahain sebulan sekali kalau perjalanan kalian biasa-biasa aja. Kalau perjalanan kalian kayak sekali jalan ratusan kilometer, 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali udah worth it. 2 minggu sekali, atau ya
menurut kalian cuman sekitar seminggu udah 2000 km ya, kalian mau ganti juga nggak apa-apa, itu suka-suka kalian, pokoknya jangan telat ganti oli aja. Kalian yang tahu motor kalian, kalian yang jalanin ya, daripada kalian turun mesin 500.000 dengan ganti oli 40.000 tambah oli gardan 20.000, paling habis 60.000. Daripada turun mesin bisa 1.500.000. Belum kalau dapat bengkel yang nakal bisa lebih dari itu, bisa sampai 2 juta. Nah, apalagi nih Suzuki sering namanya dijahatin sama bengkel-bengkel pinggir jalan ya. Jadi ya hati-hatilah buat kalian pengguna Suzuki. Kalau kalian bertemu dengan bengkel nakal, siap-siap kalian akan keluar kantong lebih besar lagi. Kalian pasti bakal dibodoh-bodohi sama bengkel-bengkel jahat itu. Ya, jadi masih worth it ya. Tapi kalau dibilang worth it-an mana bang? Sama address bang. Worth it-an address lah. Kalau saya bilang worth it-an address. Tapi dibandingkan dengan motor lain, ini juga worth it. Jelas ini lebih worth it lah. Dari segi durability, kita yang dibutuhin apa sih buat pakai motor? Durability dong. Fitur mah, ya belakangan lah fitur mah. Lu fitur keren tapi rangka patah buat apa? Motor biasa-biasa aja, fitur nggak usah banyak-banyak. Kalau rusak nggak pusing, duit nggak habis buat motor doang, hidup ada yang lain ya. Pakai motor yang biasa aja kayak gini, basic, nggak usah banyak gimmick yang pas rusak bikin sakit pala. Fitur konek-konekan apa, akinya tekor, side stand switch, bikin mesin mati mendadak. Kirain ECU rusak, ternyata enggak, cuma gara-gara dia nih. Terus apalagi parking brake lock nggak pernah ada yang pakai, jarang. Punya Honda keras, punya Yamaha keras juga, jarang orang pakai. Mendingan dia nahan rem, pencetin rem terus. Terus apalagi ACG starter yang nggak berisik, nggak guna. Karena apa? Sekali starter motor kita nggak ketahuan nih colong maling atau nggak, tahu udah hilang aja. Oke, starter beletak kayak gini, motor kita dicolong, kita tahu, motor gua dicolong, langsung kita kejar malingnya. Kita upayain segala cara buat motor kita bisa balik lagi ya. Kayak beat karbu yang itu nih, tuh beat karbu yang ini itu juga starter beletak. Beat karbu itu lebih jarang dimalingin daripada beat injeksi yang zaman sekarang. Beat injeksi yang zaman sekarang sering dimalingin karena ya starternya nggak berisik, maling demen, tahu-tahu udah hilang ya motor kita. Jadi itu semua fitur-fitur yang menurut saya gimmick sih, nggak guna juga. Saya lebih suka motor yang nggak banyak gimmick kayak Suzuki. Dia lebih mementingkan fungsi daripada fitur ya. Dia tahu bahwa konsumen gak semuanya orang kaya, jadi fitur-fitur terlalu banyak pun kalau rusak bakal bikin pusing ownernya sendiri. Dan kayak Suzuki bisa bikin fitur yang canggih-canggih, apa bukan nggak bisa, itu pabrikan besar loh, Jepang juga gitu-gitu, Jepang juga. Dia mau bikin fitur yang apapun bisa. Suzuki itu pencetus teknologi loh, sama kayak Kawasaki. CDI, siapa yang itu motor pakai CDI pertama di Indonesia? Suzuki. Kalau motor pakai radiator pertama di era 80-an ya Kawasaki, pakai dari AR125. Suzuki sama Kawasaki itu pencetus teknologi. Jadi kalau mau dia bikin teknologi apapun bisa sebenarnya, cuman ya balik lagi, motor ini buat motor harian, terlalu banyak fitur nggak guna juga. Jadi buat apa gitu ya. Jadi ini masih worth it kok, tenang aja. Untuk after sales banyak after sales ya. Kalian betulin sendiri juga bisa
bengkel-bengkel terpercaya kalian juga bisa betulin kayak motor gini doang, gak usah takut. Spare part juga banyak, ada toko online sekarang. Ada online, apa yang mau kalian takutin? Jadi slow aja, beli aja nggak apa-apa, gabung komunitas di Facebook ada kok, saya juga udah join dari lama. Orang-orang yang asik baik, apa yang mau ditakutin? Ini slow aja, oke? Sekian video dari saya tentang seberapa worth it motor Suzuki Next2 ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, buat yang pengen minang motor nanti di tahun 2024. Walaupun ada Suzuki Brookman 125 EX, tetap ini nggak kalah pamornya kok buat yang pengen beli motor baru. Ini juga nggak kalah pamornya sama Brookman ya. Karena kan ada orang yang nggak suka motor segede gaban gitu, pengen yang kecil imut-imut. Ini salah satu pilihannya. Yang pengen aman, rangkainya nggak patah apa, ini salah satunya. Dipakainya enak, halus mesinnya, nggak ada getaran, nggak takut kode cinta muncul, nggak takut vampiroli. Ya ini motornya Suzuki Next2. Ya dah, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Thank you.